Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurlah bisa bertemu kembali bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube Wak Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa meneladani dengan sunnahnya Rasulullah, orang-orang Islam yang bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah, dan kelak kita semua termasuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini mengaji Kitabul Fiqhi alal madhabil arba'ah, yaitu kitab fikih dengan madhab 4 dengan pengarang atau musannaf Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dengan yaitu pada juz yang pertama yaitu tentang hikmah melaksanakan ibadah atau tujuan melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Anal gharada minal ibadati innama huwa al khusyu'u lillahi subhanahu bittiba'i awamirihi wa ijtinabi wa nawahihi. Sesungguhnya tujuan atau final atau tujuan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tujuan dari ibadah-ibadah itu sendiri adalah khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Apakah kita sudah khusyuk melaksanakan ibadah sholat? Apakah kita sudah khusyuk ketika kita melafalkan bacaan Fatihah? Apakah kita khusyuk ketika kita yaitu melaksanakan sujud ketika kita melaksanakan sholat? Begitu seterusnya, apakah kita khusyuk ketika tangan kita ini adalah tangan yang memegang tangan kanan, memegang tangan kiri, kemudian wajah kita menghadap ke bawah ke tempat sujud. Apakah dalam hati kita atau pikiran kita sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Maka kalau kita semua belum bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, itu artinya adalah tujuan ibadah kita belum diterima. Tujuan ibadah yaitu belum dapat kita dapatkan, yaitu tujuan ibadah yaitu kita melaksanakan ibadah secara khusyuk, termasuk di sini adalah sholat secara khusyuk. Amma sholatu fayya ahammu arkani dini al-islami. Adapun sholat adalah rukun agama Islam. Rukun agama Islam yang paling penting. Rukun Islam yang paling penting adalah ibadah sholat. Faqad faradahallahu subhanahu ala ibadihi liya'buduhu wahdahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memfardukan atau mewajibkan ibadah yang namanya ibadah sholat kepada hamba-hambanya untuk supaya mereka hamba-hamba itu supaya beribadah kepadanya yaitu hanya beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku mau ahadan min khalqihi fi ibadati, dan supaya hamba-hambanya itu supaya tidak musyrik menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala makhluk, salah satu makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah bulan, bintang, matahari, gunung, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah yang semua yang menjadi ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat adalah suatu yang diwajibkan, yaitu suatu yang diwajibkan yang secara waktu kepada orang-orang mukmin. Salat adalah menjadi kewajiban yang dibagi waktunya atau di waktu-waktu kepada orang-orang mukmin. Artinya kita semua ini diperintahkan untuk melaksanakan salat. Artinya kita ketika masuk sholat duhur itu artinya datanglah ketika ada adzan. Itu artinya kewajiban itu sudah masuk, kita berarti segera untuk bisa melaksanakan
ibadah zuhur. Ketika ada zuhur, adzan zuhur, berarti kita semua segera untuk pergi untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Begitu seterusnya ketika masuk waktu asar, kita juga supaya segera bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menghadap Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Begitu seterusnya maghrib, isya, subuh. Ini adalah dalam rangka kita semua, ini adalah supaya kita semua ini bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fardhon mahdudan bi auqatin la yajuzu al khuruju anha. Di dalam surat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan secara sholat secara terbatas atau dengan ketentuan sholat dengan waktu-waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat keluar dari waktunya. Sholat duhur kita kerjakan sholat asar di waktu sholat asar, tidak boleh, haram, tidak boleh. Begitu seterusnya sholat asar kita kerjakan sholat di saat waktu sholat maghrib. Begitu seterusnya sholat maghrib kita kerjakan di waktu sholat isya, atau sholat isya kita kerjakan di waktu subuh, atau kita tidak melaksanakan sholat subuh waktunya, atau mengerjakan sholat subuh itu waktunya kita kerjakan di saat sudah habis waktu sholat subuh. Ini maksudnya di situ la yajuzu al khuruju anha. Kita semua tidak boleh melaksanakan ibadah sholat di mana sudah keluar waktunya dari waktunya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, khamsu sholawatin katabahunna Allahu alal ibadi faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannata. Artinya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 sholat yang diwajibkan, sholat itu diwajibkan kepada hamba, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, yaitu kita semua orang Islam. Maka barang siapa yang mendatangi ibadah sholat 5 waktu itu dengan tidak menyia-nyiakan sama sekali, tidak menyia-nyiakan, dan kita merasa enteng, merasa ringan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita kerjakan dengan rasa ringan, tidak punya rasa beban, tapi dalam hati kita dikerjakan dengan rasa ringan, maka orang yang melaksanakan sholat dengan tepat waktunya, tidak menyia-nyiakan sama sekali, kemudian merasa ringan untuk bisa melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadanya, orang tersebut akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi jangan kita merasa berat, jangan sholat itu merasa beban. Wah, ini kita punya beban berat sekali. Ketika kita sibuk kerja, wah berat sekali sholat, kita tinggalkan. Nah, itu tidak boleh, karena sholat ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa terbebani atau merasa beban. Justru kita harus merasa ringan bahwa kita semua ini bisa hidup ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa kita ini sehat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwasanya kita diberi umur itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa mata kita ini bisa melihat itu karena adalah pertolongan Allah. Tangan kita bisa bergerak untuk bisa bekerja, untuk berlari, untuk beraktivitas. Tangan kita bisa untuk menulis, berkarya. Tangan kita bisa untuk memegang Al-Quran. Kemudian mata kita bisa untuk melihat Al-Quran. Kemudian lisan kita bisa untuk melafalkan Al-Quran. Kaki kita bisa berjalan untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian hidung kita pun bisa mendengar. Kemudian hati kita bisa merasa, pikiran kita bisa ingat. Semua yang menjadikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada badan kita ini adalah semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan yang baik, segala sesuatu yang menjadi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya, kita punya anak, kita punya istri, kemudian kita punya anak, kemudian kita punya keturunan, punya fasilitas, kita punya pekerjaan, kita punya yaitu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Needs, kebutuhan dasar, basic needs, kebutuhan dasar.
Di dunia kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita semua harus bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktunya ibadah sholat, kita harus bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad waradat ahadisun kasiratun fi ta'dhimi sya'nis sholati wal khissi ala adaiya fi awqatiha wa nahyi anil istihanati bi amriya wa taqassuri an iqamatiha. Sungguh banyak hadis-hadis yang sangat banyak yang berlaku atau berlaku dalam rangka mengagungkan keadaan sholat dan juga mendorong kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah sholat di dalam waktunya, dan juga beberapa hadis yang sangat banyak kita semua supaya dilarang untuk istihanah, merasa merendahkan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malas untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan kita merasa merendahkan sholat. Sholat ya begitu, tidak sholat ya begitu, itu tidak boleh. Itu termasuk kufur lisan. Bahkan kalau sudah masuk di hati termasuk kufur hati. Jadi kita ini jangan terbiasa dengan sesuatu yang di situ adalah tidak boleh, dengan sesuatu yang ucapan yang merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh. Sholat tidak bikin kaya. Sholat juga dari dulu sampai sekarang sholat juga begini, tidak, kita semua juga kehidupannya seperti ini, tidak menjadi kaya sholat itu. Lah itu tidak boleh. Itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak diperbolehkan, karena itu ada bagian dari kufur lisan. Kalau sudah di hati termasuk, kita ini termasuk kufur hati. Maka al istihanah, merasa meremehkan ibadah sholat, itu tidak boleh. Kita sholat nanti hati ajalah. Kalau nanti ada waktu sholat ya kita sholat. Ini kita kan sibuk kerja. Lah itu juga tidak boleh seperti itu. Kenapa kita tidak bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita tiap hari itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidup, diberi nyawa, diberi badan yang sehat. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita al istihanah, tidak boleh merasa, yaitu merendahkan ibadah, namanya ibadah sholat. Wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam mislu sholawatil khamsi kama salinaharin adbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fi kulli yawmin khamsa marratin fama tarawna dzalika yabqa bin duni qalu la syai'a qala sallallahu alaihi wasallam fa inna sholawat al khamsa fa inna sholawat al khamsa tudhibu al dunuba kama yudhibu al ma'u adarona. Di sini sebagian daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perumpamaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti perumpamaan sungai yang tawar dan deras. Di sungai itu berada di pintu salah satu kamu semua, di mana seseorang bisa mandi setiap hari dengan 5 kali mandian. Maka apa yang kamu lihat dengan hal tersebut? Apakah seseorang yang mandi 5 kali, apakah masih tersisa dari kotoran-kotoran seseorang tersebut? Qalu, mereka berkata, tidak. Sahabat menjawab, tidak, sama sekali tidak ada kotoran pada seseorang yang mandi 5 kali dalam sehari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya sholat 5 waktu adalah menghilangkan dosa-dosa, seperti halnya menghilangkan, yaitu seperti halnya air menghilangkan kotoran-kotoran pada badan seseorang. Wa makna dzalika anna sholawat al khamsa tudhiru an-nufusa. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya sholat 5 waktu adalah mensucikan jiwa-jiwa kita, mensucikan diri kita. Jadi kita ini sudah punya fasilitas
diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomis, praktis, ekonomis, artinya ekonomis adalah sholat ekonomis, tidak perlu banyak biaya. Praktis artinya bisa kita lakukan, kita praktekkan. Sholat, ibadah yang ekonomis, praktis, dan manfaatnya luar biasa, yaitu tudhiru an-nufus, hati kita menjadi hati yang disucikan dengan barokahnya ibadah sholat. Wa tundifuha minal dunubi wal asam. Sholat itu juga yang membersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika zuhur kita dosa kita disucikan dengan ibadah sholat zuhur. Ketika melaksanakan sholat asar, dosa kita disucikan di waktu sholat asar. Begitu seterusnya. Sholat adalah tundifuha minal dunub wal asam, yaitu ibadah yang membersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kama anal ikhtisala bil ma'i anaki khamsa marratin fil yaumi yudhiru al ajsama wa yundifuha min jamil aqdar. Seperti halnya ditasbihkan, diserupakan di sini bahwasanya mandi dengan air 5 kali dalam sehari, air yang bersih, mandi dengan air yang bersih 5 kali dalam sehari, dengan mandi itu akan bisa mensucikan jasad atau badan-badan kita, dan membersihkan dengan mandi 5 kali itu, yaitu membersihkan dari semua kotoran-kotoran. Di sini ada tasbih, perumpamaan, metafora, sholat seperti mandi. Kalau mandi badan kita bersih, kalau sholat jiwa kita bersih. Kalau mandi maka segala kotoran hilang, begitu juga sholat, segala dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tasbih, perumpamaan, perumpamaan yang sama. Jadi ada dalam ilmu balaghah namanya ada musabbah bih, wajah sabah. Jadi umpama kita buat seperti ini, kita rubah kayak dalam bentuk kalimat seperti ini. As-sholawatu al-khamsu kan-nahri tudhiru kan-nahri tungki kan-nahri yudhiru al-ajsama wa yundifuha min jamil aqdar. Sholat 5 waktu itu seperti halnya seseorang yang mensucikan badannya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran. Artinya sholat adalah membersihkan jiwa kita, dosa kita. Ketika mandi adalah membersihkan badan kita atau jasad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu qala as-salatu limawaqitiha. Fasolatu hiya audul a'malil Islam wa ajaluha qadran atau qadaran wa adamu sya'nan wa kafa bidzalika ala a'daiha fi awqatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hai Rasul, amal apa yang paling utama?" Hai Rasul menjawab, amal yang paling utama adalah sholat pada waktu-waktunya. Kemudian maka sholat di sini, sholat adalah amal Islam yang paling utama dan pangkat yang paling mulia dan keadaan yang paling agung. Maka di sini cukup dengan kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Alhamdulillah kita bisa diberi pertolongan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah sholat. Syukur bagi umpama di rumah bersama dengan istri, dengan anak, alhamdulillah. Kemudian juga bisa kita melaksanakan sholat jamaah di masjid atau di mushola atau di lingkungan terdekat, alhamdulillah. Jadi usahakan kita ini harus bisa memperbaiki diri sendiri. Kesalahan kesalahan yang ada ini harus selalu kita perbaiki. Jangan sama terus, malas terus, tidak ada peningkatan. Maka kita ini harus tadabbur, harus berangan-angan, berpikir, tafakkur, berpikir, tadabbur, berangan,
Kalau kita berpikir secara logik akal kita, kita ini siapa sih? Kita ini kan manusia, ciptaan Allah. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita sederhana, yaitu sholat ketika ada waktu, sholat kita sholat, zakat ketika kita punya kewajiban harta kita zakat, kemudian apa itu ketika Idul Fitri kita melaksanakan zakat fitrah, begitu seterusnya. Kemudian puasa ketika Ramadan kita wajib puasa Ramadan. Haji apabila kita semua di saat kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kita mampu untuk haji. Jadi kalau kita laksanakan tanpa istihanah, ini yang biasanya menjadi penyakit hati-hati kita. Kita ini sering kadang atau sering merendahkan ibadah sholat. Nanti aja lah, kita masih sibuk. Ini masih ada kita masih banyak pekerjaan, ini masih di Indonesia masih banyak proyek, ini masih banyak sesuatu kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Jadi kalau kesibukan dunia ini tidak pernah habis. Yang penting ini kita harus tegas. Kita selalu bisa berlatih. Di saat waktunya sholat, awal waktu kita bisa mengelola, memanage waktu kita. Jadi pengelolaan waktu ini penting. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini habis waktu kita untuk kerja. Pagi untuk kerja, siang juga kerja, sore juga kerja. Akhirnya sholat kita ini sholat yang selalu tidak teratur. Ini yang tidak benar. Sholat ini harus kita tegakkan di awal waktu. Karena sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah sholat di awal waktu. Sholat yang di awal waktu itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat semaunya itu ya sholat yang sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita upayakan selalu bisa berlatih. Berlatih ini memang harus berupaya sedikit demi sedikit. Dulu saya selalu mengakhirkan sholat atau meremehkan ibadah sholat. Ini sudah harus kita latih. Umpama kita ini adalah selalu terbiasa dengan mengakhirkan sholat. Mari kita latih sedikit demi sedikit untuk bisa selalu meningkat ke lebih baik. Sehingga ibadah sholat kita ini adalah ibadah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadihi ya salatu fi nadritin wa hiya bihadzal ma'na la ahsanul asari fi tahdhifin nufusi wa taqdimil akhlaqi fa'ina fi kulli juz'in min ajza'iyya tamrinan ala fadilatin minal fadaili al khalqiyati wa ta'widan ala sifatin minas sifati al hamidati wa ilaika jumlatun min a'mali sholati wa asari fi tahdhifin nufusi. Maka sholat ini adalah termasuk angan-anganlah dalam agama. Ketika kita melaksanakan agama yaitu ibadah sholat, maka angan-anganlah ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka di dalam sholat itu adalah mempunyai arti atau makna yang bekas, yang sangat baik di dalam mendidik jiwa-jiwa kita. Jiwa kita, hati kita, jiwa kita dididik untuk disiplin. Jiwa kita dididik untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita dididik untuk bisa mengatur waktu. Jiwa kita dididik untuk bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita dididik untuk bisa bersyukur dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita juga dididik untuk selalu sehat, karena sholat itu adalah gerakan-gerakan yang menunjukkan di situ adalah kesehatan badan kita. Sholat itu didik kita supaya kita, yang pertama adalah tujuan kita hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup adalah yaitu kita semua nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan sowan kembali Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah dengan radiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah. Allah ridho dan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimil akhlak, dan yaitu mendahulukan akhlak yang baik. Maka setiap bagian dari bagian-bagian sholat merupakan latihan yang sangat utama dari keutamaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wata'widan, dan pembiasaan ala sifatin minas sifatil hamidati. Dan sholat itu adalah membiasakan
kita ini membiasakan sifat-sifat yang sangat terpuji. Kita ini membiasakan sujud. Sujud ini berarti kita membiasakan rendah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua tangan kita begini, kita berarti merasa pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata kita menghadap ke bawah, itu artinya kita adalah rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan kita angkat, itu adalah kita rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika badan kita sujudkan, itu artinya yang tiada ada yang paling utama, yang paling mulia, tiada zat yang paling kita hambakan kecuali kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya tidak ada harganya. Dunia seisinya bukan tujuan kita. Kekayaan bukan tujuan kita. Kemudian pangkat jabatan bukan tujuan kita. Yaitu harta bukan tujuan kita. Kemudian itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang melimpah, kemudian kekayaan yang melimpah, itu bukan tujuan kita. Itu adalah bagian dari sarana menuju kita semua bisa beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Jangan lupa segala sesuatu yang menjadi kesibukan dunia akhirnya akan menghilangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika jumlatun min a'mali sholati wa asari wa min a'mali sholati wa asari fi tahdhifun nufus. Ini ada beberapa kalimat-kalimat dari beberapa amal-amal sholat yang dan bekasnya atau pengaruhnya dalam mendidik jiwa-jiwa kita. Berikut ini adalah hikmah yang sangat membekas. Malah kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat, merupakan pendidikan jiwa-jiwa kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Awalan an-niyatu wa hiya azmul qalbi alam tisali amrillahi bi'ada'is sholati bi'ada'is sholati kamilatan. Pertama adalah niat. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Setiap sholat itu ada niat, karena niat adalah bagian dari rukun sholat. Apa pendidikan ketika kita berniat itu? Adalah azmul qalbi, hati kita berazam, bertujuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat secara sempurna. Kama amara biyallahu ma'al ikhlasi lahu wahdahu. Seperti Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melaksanakan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua dengan niat itu, yaitu ikhlas karena Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fil yaumi wal lailati khamsa marratin fala raiba fi annal ikhlasa yuntaba'u fi nafsihi. Maka barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, yaitu mengerjakan niat dalam sehari semalam 5 kali dengan berniat, maka tidak ada keraguan bagi orang yang mengerjakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam, bahwasanya dalam dirinya ini sudah terpatri rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu sifatan min sifatihi al-fadilati allati laha ajmalul asari fi khayatil afrodi wal jamaati. Dan seseorang yang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut bisa menjadi orang tersebut mempunyai sifat dari sifat yang utama, yang hal tersebut adalah pengaruh asar atau pengaruh yang paling bagus, yang paling indah dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Jadi kalau kita melaksanakan sholat secara ikhlas, itu artinya kita terbina di dalam diri kita ini supaya ikhlas dalam, yaitu melaksanakan ibadah pribadi dan ikhlas melaksanakan ibadah sosial. Dalam arti begini, kalau umpama
kita kerjasama dengan masyarakat ini harus didasari dengan ikhlas. Jangan didasari dengan rasa pamer, jangan didasari dengan rasa pria, jangan didasari oleh unsur tujuan-tujuan tertentu, tapi karena didasari kita ini adalah kerja sosial karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, pekerjaan pribadi di mana saja ya, urusan pribadi ini harus juga motivasinya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Fala syai'a anfa'a fi hayatil mustama'i al insani minal ikhlasi fil qawli wal amal. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dalam kehidupan sosial manusia kecuali dari unsur namanya unsur ikhlas di dalam ucapan dan dalam bekerja. Jadi kalau kita mengucapkan harus didasari dengan ikhlas, kita bekerja harus didasari dengan ikhlas. Di dalam kehidupan sosial al-mujtama' al-insani, kehidupan sosial ini juga harus didasari dengan rasa ikhlas ucapan dan pekerjaan kita. Falau anannasa akhlasu li ba'dihim ba'dan fi aqwalihim wa amalihim la'ashu aisyatan radiyatan mardiyatan. Maka sesungguhnya apabila manusia mereka semua mengikhlaskan dirinya satu dengan yang lain, mengikhlaskan dalam ucapan dan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, maka semua mereka itu adalah mendapatkan kehidupan yang senang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dan menyenangkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saluhat haluhum fid dunya wal akhirah, maka keadaan mereka menjadi baik di dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia dan akhirat menjadi baik, menjadi barokah. Wa kanu minal faizina, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sanian al-qiyamu baina yadillahi ta'ala fal musalli yaqifu bi badani wa ruhi baina yadai khaliqi mutriqan yunajihi wa huwa aqrabu ilaihi min hablil waridi yasma'u minhu ma yaqulu wa ya'lamu min qalbihi ma yanwi wala raiba fi anna man yaf'alu dzalika marratin kasiratin fil yaumi wal lailati fa inna qalbahu yata'assaru bi khaliqihi fayatamiru bima amahu bihi wa yantahi amma nahahu anhu fala yantahiku linnasi hurmatan wala yaqtadilahum ala nafsin wala yudhlimuhum fi malin wala yu'dhihim fi dinin au irdin. Pendidikan yang kedua dari pendidikan ibadah sholat adalah bahwasanya kita semua ketika kita semua melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, kita semua ini berdiri nih. Ketika semua melaksanakan sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang sholat itu berdiri dengan badannya, dengan ruhnya, berdiri di antara penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan yaitu membuka hatinya, dia bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ia mendengar yasma'u minhu ma yaqulu, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hatinya apa yang ia niatkan, dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya orang yang melaksanakan hal tersebut beberapa kali yang banyak di dalam sehari dan semalam, maka di dalam hatinya punya pengaruh dengan penciptanya, punya pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, bi khaliqihi yata'assaru bi khaliqihi, punya pengaruh kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga tidak mendekati kepada ia tidak menjauhi, dia tidak mendekati kepada manusia yaitu pekerjaan yang haram.
pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia jauh dari manusia. Dan juga wala yaqtadi lahum ala nafsin, dan ia termasuk orang yang tidak tidak orang yang orang yang tidak melampaui batas atas nafsunya. Ibadah sholat mendidik kita supaya kita ini tidak melampaui batas nafsu kita. Nafsu birahi kita rem. Kita mampu untuk mengerem nafsu kita. Ketika pekerjaan sibuk, sesibuk apapun, ketika waktu sangat sibuk, pekerjaan sangat banyak, ingat Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Ingat, sesibuk apapun, ketika kita sibuk maka kita pun harus bisa mengalahkan segala-galanya itu, yaitu kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu namanya kita semua ini adalah mampu untuk mengerem nafsu kita, hawa nafsu kita. Wala yudhlimuhum fi malin, dan juga karena ibadah sholat ini, karena kita ini adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbuat zalim dalam suatu harta tertentu, harta yang kita punya yang menjadi amanat Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk zakat, untuk sedekah, untuk jariah, untuk infak, untuk membantu orang lain dan seterusnya. Jangan zalim, yaitu harta banyak, harta melimpah, kekayaan banyak, tapi zakat tidak mau, kemudian memberi orang tidak mau, berinfak kepada orang, sedekah kepada orang tidak mau, dan seterusnya. Ini namanya adalah zalim, berbuat aniaya. Itu nanti kembalinya adalah kembalinya adalah orang yang berbuat zalim itu sendiri. Wala yu'dhihim fi dinin au irdin, dan juga seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, dia termasuk orang yang tidak menyakiti dalam hal agama atau kemuliaannya, tidak disakiti karena termasuk orang yang terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Salisan al-qiraatu. Kemudian hikmah yang ketiga, pendidikan sholat yang ketiga ada al-qiraatu, adalah bacaan. Wasayati laka hikamuha indal a'immati, walakin yang bagi liman yaqra'u Allah yaqra'u alla yukharriqa lisanahu bil qiraati, alla yukharriqa lisanahu bil qiraati wa qalbuhu ghafilun. Manfaat atau pendidikan yang ketiga, ketika kita membaca bacaan dalam ibadah sholat adalah banyak hikmah-hikmah menurut para imam fikih, banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalam bacaan itu. Maka seyogianya atau sebaiknya kita semua ketika membaca bacaan di dalam sholat maka kita semua supaya menggerak-gerakkan lisan kita dengan bacaan yang kita baca. Supaya kita ini tidak hanya menggerak-gerakkan lisan kita yang kita baca, tapi hati kita adalah lupa. Artinya kita hanya melisankan, tapi padahal hati kita ini adalah tidak ingat, lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya ya, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itu artinya tidak hanya lisan yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi sudah masuk tetapi dalam keadaan kita ini hati kita lupa. Jangan lupa hati kita. Jadi di sini adalah harmonisasi, keserasian, kesesuaian yang kita ucapkan itu juga harus masuk dalam hati kita. Bal yambaghi lahu ayyatadabbara ma'na qiraati liyattaido bima yaqulu. Bahkan sebaiknya seseorang yang sholat, kita semua yang sholat ini, seseorang yang sholat supaya tadabbur, berangan-angan makna yang kita baca, supaya kita dapat yaitu mengambil mau'idah atau mengambil peringatan apa yang kita ucapkan. Faida marra ala lisani dzikral ilahi al-khaliqu wa jalla qalbu khaufan min azamati wa satwatihi. Maka apabila kita semua mengucapkan lisan kita ingat kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan dan
apa itu, dan Tuhan yang menciptakan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi hati yang mulia, hati yang baik, hati yang agung, karena kita semua adalah, hati kita adalah takut dari kekuasaannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah, mereka adalah orang-orang yang apabila disebut asma Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi hati yang bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka menjadi bertambah. Wa idza dzakarta sifatillahi ta'ala min rahmatin wa ihsanin wajaba alaihi ayya'lama nafsahu kaifa tatakhallaku bitilka sifati al-karimati. Apabila kamu, kita semua ini yang mendengar, apabila kamu, di sini ada karta pakai domir anta, yaitu kamu, apabila kamu ingat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat Allah berupa kasih sayang, dan sifat Allah yang berupa ihsan, yaitu selalu berbuat baik kepada makhluknya, maka kita semua maka seseorang yang sholat maka wajib mengetahui dirinya, hakikatnya dirinya sendiri, bagaimana ia bisa berakhlak, berperilaku yang sangat baik, perilaku dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala adalah punya sifat yang sangat mulia, kita pun ini harus bisa bercermin dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sangat mulia. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala takhallaqu bi akhlaqillahi fa huwa subhanahu karimun afuwun ghafurun adilun la yadlimun nasa syai'an. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu semua supaya berakhlak, berperilaku dengan perilakunya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat mulia, ya, zat yang maha pengampun dan zat maha, yaitu mengampuni, dan zat yang maha mengampuni, dan zat yang, yaitu yang zat yang adil, yang tidak berbuat zalim sama sekali kepada manusia. Fal insanu mukallafun bi ayyata khalaqa bi hadil akhlaqi. Maka seorang insan, kita semua orang muslim, maka kita dituntut untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak ini. Kita semua ketika sholat membekas pada diri kita, pendidikan untuk kita semua supaya membekas dengan akhlaknya, yaitu akhlaknya, perilakunya Allah Subhanahu wa taala adalah, Allah adalah rahmah, adalah zat yang maha pengasih, wa ihsan, dan Allah adalah zat yang selalu memberikan kebaikan. Faida ma qara'a fi sholati al ayati alati tastamilu ala sifatil ilahi al karimati wa aqli ma'naha wa aqala ma'naha wa qarraraha fil yaumi wal lailati marratin kasiratin fa inna nafsahu tata'asaru biha la mukhalata wa mata tata'asaru nafsuhu bijamili sifati habbaba ilaihi al ittisafa biha walidzalika ahsanul asari fi tahdhibin nufusi wal akhlaqi. Artinya di sini adalah seorang manusia dituntut dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang baik. Apabila seseorang membaca dalam sholatnya beberapa ayat-ayat, di situ mengandung beberapa sifat-sifat Tuhan yang Allah, yaitu Allah yang sangat mulia, dan ia berpikir dengan artinya dan mengulang-ulang di dalam mengulang-ulangnya bacaan tersebut dalam sehari dan semalam beberapa kali yang sangat banyak, maka sesungguhnya hal tersebut maka jiwanya orang yang melaksanakan sholat akan berpengaruh kepadanya dengan beberapa bacaan tersebut yang hal tersebut adalah tidak mukhal, tidak mustahil, tidak mukhal, dan
uh, hal tersebut akan berpengaruh kepada dirinya dengan sifat yang sangat baik atau sangat indah, sifat indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang baik itu, yang indah itu. Walidzalika ahsanul asari, hal tersebut adalah bekas yang paling indah, paling bagus fi tahdzibun nufusi wal akhlaqi, di dalam mendidik jiwa dan akhlak. Jadi subhanallah, sholat ini betul-betul harus menjadi sesuatu yang bisa membekas pada perilaku kita, membekas pada diri kita, pada hati kita, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang menjadi rahmah, kasih sayang seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmah wa ihsan, yaitu akhlak yang memberi kasih sayang dan selalu memberikan kebaikan kepada makhluknya. Rabi'an ar-ruku' was sujudu. Kemudian pendidikan salat yang keempat yaitu ruku' dan sujud. Wa huma min amarati ta'zimi limalikil muluki. Ruku' dan sujud adalah sebagian daripada tanda-tanda kita mengagungkan zat yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang menguasai beberapa kerajaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan menciptakan sesuatu di antara makhluk, di antara langit dan bumi. Fal musallil ladzi yarka'u baina yaday rabbi la yakfihi ayyan ayyukhniya dhahruhu bil kaifiyatil makhsusati bal la buddha ayashura qalbuhu bi anu abdun dzalilun. Subhanallah. Maka seorang yang sholat, ia adalah dalam keadaan rukuk di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ia dituntun adalah hanya untuk yaitu mengkeloake gegere, tidak hanya untuk yaitu memposisikan, yaitu kita semua memposisikan rukuk untuk bisa rukuk dalam keadaan sholat dengan cara-cara tertentu. Geger kita atau bagian dada kita itu kita bengkelukkan, atau kita posisinya atau tidak lempeng, tidak lurus, tapi adalah bengkok, seperti hanya ketika kita melaksanakan rukuk. Bahkan yang kita juga harus merasakan, hati kita harus merasakan bahwasanya abdun bi'anuh abdun dalilun. Kita semua, seseorang yang sholat itu adalah hamba Allah yang sangat rendah. Yan hani amama aldomati ilahin azizin kabirin. Dia, seseorang yang sholat itu adalah orang yang orang yang membengkelokkan badannya atau tidak meluruskan badannya, merenggangkan, atau orang yang dalam keadaan rukuk itu menunjukkan dia adalah dia adalah di hadapan zat yang sangat agung, Tuhan yang sangat mulia, yang menang, dan zat yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La hatta li qudrati, tidak ada batas pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haddal qudrati, semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala nihayata li 'azamati, dan tidak ada batas, tutup batas pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faidan toba dalikal makna fi qalbil musalli marratin kasiratin fil yaumi wal lailati kana qalbuhu daiman khaifan min rabbih fala ya'malu illa ma yurdi. Apabila ia adalah hal tersebut adalah terpatri makna ketika rukuk dan sujud di dalam hati seseorang, dari seorang yang melaksanakan sholat beberapa kali, yang banyak sekali dalam sehari dan semalam, maka hatinya selama-lamanya akan takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sholat tidak akan mengerjakan
kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-musalli alladhi yasjudu li khaliqi fayad'u jabhatahu ala ardi mu'alinan ubudiyatahu li khaliqi mu'alinan ubudiyatahu li khaliqi. Begitu juga seorang yang sholat, dia adalah sujud kepada yang Maha Khaliq, yaitu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meletakkan dahinya di atas bumi dengan memberikan pertanda dia adalah orang yang ibadah, pertanda dia adalah yaitu menghambakan dirinya kepada Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza stash'ara qalbu dzalla al-ubudiyata, maka apabila maka seseorang idza stash'ara qalbahu, maka seseorang yang merasakan, orang yang sholat merasakan dalam hatinya, dalam keadaan rukuk dan sujud, maka ia merasakan yaitu hinanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berlebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rukuk dan sujud ini kita adalah menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka istash'ara qalbahu dzallal ubudiyati. Kita ini harus mampu merasakan hina sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamata rabbi al-khaliqi fala budda ay yakhaufahu wa yakhshahu. Dan kita ketika ruku atau ketika sujud ini, maka kita harus merasakan keagungan, kebesaran Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Maka kita semua harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayya khaufahu wa yakhshahu. Kita ini harus khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tatahadzabu nafsahu wayantahi anil fahsya wal munkar. Dan hal tersebut ketika kita ini adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini berarti adalah mendidik diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, dan kita semua dapat mampu sholat itu, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hada wa yata'allaqu bisolati umurun ukhra laha fawaidun istimaiyatun jalilatu sya'ni minha al-jama'atu. Faqad syara'a al-islamu al-jama'ata fi sholati wa khassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nah, ini adalah berkaitan dengan sholat. Ada beberapa urusan atau hal lain yang berkaitan dengan faedah secara sosial yang sangat agung. Keadaannya diantaranya adalah sholat secara berjamaah. Islam mensyariatkan di dalam melaksanakan ibadah sholat, dan Nabi Muhammad SAW mendorong pada umatnya, kita semua umat Rasulullah SAW, untuk bisa sholat secara berjamaah. Dengan ucapan Rasulullah adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, dengan pahala yaitu 27 derajat. Fil ijtima'i la adai sholati bisufufin mutasawiyatin. Di dalam kehidupan sosial, yaitu melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, di situ harus dengan soft yang rapat dan sama. Jadi lempeng rapat, kita rapatkan, kita lempengkan, ya, kita rapatkan, kita lempengkan. Ta'arafa baina nasi yaqrabu bainal qulubi al mutanafirati. Hati-hati yang banyak, hati-hati manusia yang melaksanakan sholat berjamaah secara banyak, maka di antara manusia satu dengan yang lain adalah ta'aruf, semua adalah saling kenal mengenal. Jamaah satu dengan jamaah yang lain saling kenal mengenal, yaitu seseorang yang melaksanakan jamaah itu
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang banyak, semuanya adalah bisa menyatu mereka semua yang berjamaah bisa bertaaruf, saling kenal mengenal satu dengan yang lain di antara manusia-manusia yang lain atau kehidupan sosial. Wa yuzilu minha al wa yuzilu minha ad wa yuzilu minha wa yuzilu minha al adghaina wal ahqada. Hal tersebut salat jamaah itu menghilangkan sifat-sifat buruk dan sifat-sifat yang sangat buruk, sangat tercela. Wa dzalika min ajli awamilil waqtati allati amarallahu ta'ala biya fi kinayatil azizi faqala waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hal tersebut adalah sebagian dari faktor-faktor yang persatuan yang paling agung. Sholat jamaah itu pada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi jamaah ini menunjukkan Islam ini mengajarkan persatuan di antara kita. Bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Artinya adalah jamaah ini adalah orang Islam ini harus kuat. Dengan jamaah kita saling satu dengan lain saling mengenal, maka kita harus kuat. Orang Islam harus kuat, persatuan orang Islam harus kuat. Satu dengan lain adalah suatu menjadi al-wahdah, persatuan, yaitu Islam yang kuat di antara saudara muslim satu dengan muslim yang lain. Demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji tentang yaitu hikmah melaksanakan ibadah sholat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Mari kita sempurnakan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Ambillah hikmah yang terbaik dalam hati, pikiran, dan perilaku kita menjadi orang-orang ahli sholat. Berarti orang-orang yang ahli melaksanakan kebaikan yang menjadikan yaitu kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, barokah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.